Tapi tidak ada yang memperhatikannya. Oke semuanya, sesuai dengan rencana awal, ayo pergi ke Sensan untuk mendaftar terlebih dahulu, lalu manfaatkan kegelapan untuk meninggalkan kuil surga. Ini baik, semua orang bangkit bersama dan pergi satu persatu dari pintu belakang rumah Periziu. Setelah tiba di Sensan, Periziu telah mengatur agar seorang teman bertanggung jawab untuk mendaftarkan mereka, dan mereka juga sengaja meninggalkan pesan kepada teman-teman mereka bahwa mereka akan mundur. Sebelumnya, saya membeli dan menjual harta untuk tujuan mundur. Itu masuk akal. Setelah pendaftaran, mereka pergi diam-diam satu persatu di tengah malam. Meninggalkan secara alami tidak terdaftar. Ketika mereka tiba di gerbang kota, Periziu sudah mengatur segalanya. Mereka naik perahu terbang dan dengan mudah melewati gerbang kota. Setelah meninggalkan kota Tiantan, dia bergerak maju dengan kecepatan penuh dan berlari menjauh ke arah Istana Ilahi Dua Sisi. Di dalam perahu, Periziu menunjuk ke pusaran nebula di depannya dan berkata, "Lihat, ada sekte pusaran di depanmu. Setelah melewati sekte pusaran, kita harus menyerahkan kapal terbang dan memilih untuk terbang perlahan. Sekte Vortex, saya telah berada di sini beberapa kali sebelumnya. Omong-omong, Sekte Vortex juga sangat berani, dan bahkan berani membuka sekte di dekat Istana Dewa Dua Sisi," kata lelaki tua Tianchan dengan emosi. Tempat ini jauh dari kuil surga, yang merupakan bagian utara domain kuno Fuhai. Tidak semua kekuatan dan semua pembangkit tenaga listrik ada di Tiantancheng. Selain kota suci, ada banyak orang dan kekuatan kuat di wilayah kuno. Misalnya, ada banyak kekuatan besar di wilayah utara wilayah kuno Fuhai. Bahkan sarang Buddha berwajah ganda yang sangat kuat ada di sini. Kuil Dua Sisi ini sangat besar, terhitung sepertiga dari wilayah utara. Jika dianggap sebagai kota suci, itu setara dengan 1/10 dari seluruh wilayah kuno yang menutupi laut. Dengan situs yang begitu besar, Buddha bermuka dua berani menjadi begitu sombong. Kakak tertua Raja Sejati Sueyang, Yang Dingtian, yang merupakan pembangkit tenaga listrik nomor 1 di domain kuno Fuhai, tidak lain adalah sebuah villa seukuran medan perang ribuan mil di kota Tiantan, yang digunakan untuk merekrut pembangkit tenaga listrik dari seluruh penjuru dunia dan menumbuhkan pengikutnya sendiri. Kekuatan Yang Dingtian dianggap elit, jadi tidak ada gunanya memiliki situs yang sangat besar, tetapi ada juga banyak cara untuk menghasilkan uang. Beberapa sekte besar dan kecil di luar kota semuanya terhubung dengan Yang Dingtian. Hanya di wilayah utara ini, Yang Dingtian tidak dapat terlibat. Selain kuil bermuka dua, ada 6 kekuatan utama di wilayah utara. Meskipun 6 kekuatan ini tidak ada hubungannya dengan kuil bermuka dua, mereka harus menjalin hubungan yang baik dengan kuil bermuka dua untuk mendirikan sebuah sekte di wilayah utara. Bahkan jika Buddha bermuka dua memiliki kepribadian yang sesat dan tidak suka berteman, bawahannya berbeda. Sejauh agama Dewa Vortex yang mereka lalui, itu adalah salah satu dari 6 kekuatan utama di wilayah utara kecuali Istana Ilahi berwajah ganda, dan ada penganut Tao yang kuat di sekte tersebut. Ada ratusan keabadian sejati. Melihat seluruh domain iblis yang meliputi laut, itu juga merupakan kekuatan yang kuat. Wu Zhenjun berkata pada saat ini, saya punya teman baik di sekte Dewa Vortex, dan statusnya tidak rendah. Saya pernah mendengar dia berkata bahwa sekte Dewa Vortex dapat memperoleh pijakan yang kuat di wilayah utara karena orang suci di sekte dan istana dewa berwajah ganda. Qi Feng, salah satu dari 4 pelindung besar, memiliki kaki. Aku tidak bisa melihatnya, kakak Wu tahu hal semacam ini seperti punggung tangan. Pria tua itu menggoda Tianchun. Semua orang sudah terbiasa. Setelah mendengar ini, Periziu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Saya tahu gadis pusaran air yang Anda sebutkan. Dia adalah seorang gadis pelayan di rumah penguasa kota, dan kemudian dia menyembah Nenek Yinhua sebagai ibu baptis dengan saya, tapi dia berjalan lebih jauh ekstrim. Saya dikeluarkan dari daftar segera setelah itu, dan kemudian menghilang. Dan kemudian saya mendengar bahwa dia sudah menjadi gadis suci Vortex, dan kekuatannya juga merupakan 7 langkah abadi sejati, yang telah meninggalkan saya jauh di belakang. Aku tidak menyangka orang suci itu memiliki pengalaman seperti itu. Raja Sejati Sueyang juga sedikit terkejut. Mansion Tuan Kota adalah keberadaan yang istimewa. Meskipun kekuatan Tuan Kota tidak sekuat kakak laki-lakinya, dia adalah orang yang dikirim dari Tanah Suci. Dia termasuk orang nomor 1 dengan latar belakang keras, dan bahkan kakak laki-laki tidak akan mudah menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, orang-orang yang keluar dari City Lord's Mansion akan memberikan wajah kepada semua pihak. Selain itu,
Pelayan ini juga memuja gunung nenek Yinhua seperti peri Ziyu, yang menunjukkan bahwa bakatnya tidak buruk. Nenek Yinhua juga termasuk dalam kelompok pembangkit tenaga listrik teratas. Dia bisa masuk peringkat 10 besar di seluruh kota Tiantan. Ada 20 eksistensi teratas di seluruh domain kuno Fuhai, dan ada banyak gadis cantik di bawah pintunya. Hanya yang luar biasa, atau direkomendasikan oleh orang lain, yang bisa menjadi putri baptisnya. Tentu saja itu hanya sebuah nama. Sama seperti peri Ziyu saat ini, dia sudah menjadi peri sejati 4 langkah, dan dia tidak perlu bergantung pada nenek Yinhua untuk bertahan hidup, tetapi dia sering pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada nenek Yinhua, atau pergi mengunjungi dan mengirim beberapa barang langka, harta sebagai berbakti. Begitulah cara menjaga hubungan. Wilayah kuno Fuhai sangat besar, tetapi lingkaran yang kuat semuanya terhubung, tidak sedekat dunia mata merah. Setelah melewati pusaran air, peri Ziyu mengambil perahu terbang dan mulai terbang di ketinggian rendah. Peri Ziyu mengeluarkan pembakar dupa, dengan kekuatan pikiran yang menjulang mengambang di atasnya, dan berkata, saya memiliki harta yang dapat mengisolasi nafas, dan Anda tidak boleh lebih dari 100 meter dari saya. Ungu Qi datang dari timur. Ekspresi lelaki tua Tian Ken terkejut. Dia tahu bahwa harta ini sangat berharga, hanya ada beberapa abadi sejati 5 langkah, dan biasanya hanya 7 abadi-abadi yang mampu membelinya. Ini adalah senjata peri terbaik untuk mengisolasi nafas. Dan masih terisolasi dari jangkauan, dapat mengisolasi ruang 100 meter di dekat Tungku Ungu. Setelah diisolasi, Dao Jun ingin mendeteksi bahwa mereka juga harus berada dalam jarak 100 mil dari mereka. Di bawah 7 langkah abadi sejati, kecuali jika Anda menggunakan harta itu, Anda tidak dapat menemukannya sama sekali. Keabadian sejati 7 langkah ke atas, mereka harus dekat dengan jangkauan 1000 mil, dan mereka dapat mendeteksi kelainan dengan menutupi mereka dengan kekuatan pikiran. Kan, harta karun seperti itu jelas merupakan senjata yang menyelamatkan jiwa. Aku tidak menyangka peri Ziyu akan menyiapkan harta karun seperti itu, tapi aku tidak dapat menemukan harta karun yang melindungi nafas siang yang kali ini. Raja sejati Sueyang merasa sedikit menyesal. Peri Ziyu berkata kepada Tan Ran, saya hanya mendapatkannya sesekali saat itu. Saya belum memiliki kesempatan untuk menggunakannya selama bertahun-tahun, dan kali ini hanya berguna. Dengan perisai Tungku Ungu, kita telah berhasil setengah jalan kali ini. Wu Zhenxian jarang membocorkan senyuman. Suasana awalnya tegang juga telah banyak mereda. Karena mereka terbang di ketinggian rendah, kecepatan mereka tidak terlalu cepat. Raja sejati Sueyang mengeluarkan token iblis kuno, memeriksa rute, dan berkata, peri Ziyu, pergi ke barat daya dan lakukan perjalanan 300 juta mil, akan ada sungai darah merah, maka kita harus mengikuti sungai darah. Sungai darah. Peri Ziyu mengerutkan kening. Dia telah mengenal istana Dewa Bermuka dua sebelumnya, dan di antara mereka, dia tahu tentang sungai darah. Awalnya, sungai itu tidak berwarna merah, tetapi ketika Buddha berwajah ganda membuka tempat ini, dia membunuh sekelompok orang dan mewarnai seluruh sungai dengan darah. Sekarang setelah puluhan ribu tahun telah berlalu, sungai itu masih berdarah. Bisa dibayangkan berapa banyak orang kuat yang terbunuh pada awalnya. Sungai yang dikatakan Sueyang seharusnya menjadi wilayah iblis darah di istana ilahi berwajah ganda. Dia adalah makhluk abadi 7 langkah, jadi berhati-hatilah saat itu terjadi. Tidak ada makhluk abadi yang sangat kuat di jalan di depan. Tian orang tua cacat juga membagikan informasi yang dia ketahui. Peri Ziyu mengangguk, dan kecepatannya meningkat pesat. Setelah berjalan selama sehari, semua orang akhirnya memasuki kuil dua sisi. Dikatakan bahwa itu adalah rumah besar, tetapi sebenarnya lebih seperti wilayah kuno yang besar. Itu belum dikembangkan oleh sekte, dan masih ada beberapa monster yang tinggal di sini, tetapi kekuatan mereka sangat lemah dan tidak ada ancaman bagi mereka. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah bertemu dengan keabadian sejati di kuil dua sisi. Setelah ditemukan, itu adalah reaksi berantai. Mereka baru saja pergi ke sungai darah, dan dalam perjalanan mereka melewati gua tempat tinggal beberapa makhluk abadi sejati. Ini masih gua abadi nyata yang tinggal di sisi terang, dan beberapa abadi nyata memiliki kepribadian yang aneh, seperti Buddha bermuka dua diperkirakan tidak ada yang tahu di mana tempat tinggal gua mereka. Yang paling ditakuti semua orang adalah situasi ini. Jika mereka bertemu dengan seorang Taois dengan kepribadian aneh, mereka membuka sebuah gua di pinggiran kuil dua sisi dan menyembunyikan identitas mereka. Ketika mereka ditemukan, mereka akan hancur total.
Tidak banyak orang normal dalam kelompok orang kuat yang mengikuti Buddha bermuka dua. Secara khusus, 4 penjaga di sekitarnya, pembangkit tenaga listrik teratas di antara berbagai ibu kota, masing-masing membunuh banyak orang, dan bahkan memprovokasi kaisar di luar, jadi dia pergi ke Buddha berwajah ganda. Dipukul oleh orang-orang ini, bahkan jika mereka adalah biksu di kuil bermuka dua, kemungkinan besar mereka akan tamat. Belum lagi pembangkit tenaga listrik dari kota Tiantan, ditambah dengan status khusus Raja Sejati Sueyang, saya khawatir mereka tidak akan tahu bagaimana mereka mati saat itu. Jadi di sepanjang jalan, saya juga ketakutan, dan tidak berani gegabah. Bahkan sengaja menjauh dari Gunung Suci, hanya berani terbang pada ketinggian rendah di dataran. Sebagian besar yang kuat masih suka membuka gua di pegunungan. Terlalu sedikit orang yang membuka gua di dataran. Tidak sama sekali, tapi jauh lebih sedikit, jadi kemungkinan bertemu yang kuat lebih kecil. Priziu memimpin, dapat dikatakan bahwa semuanya dihitung dan semuanya dilakukan dengan sangat hati-hati dan hati-hati. Jika mereka masih bertemu Dao Jun di pinggiran, hanya bisa dikatakan bahwa mereka terlalu sial. Setelah terbang selama sehari, akhirnya saya berjalan lebih dari setengah jarak, sangat dekat dengan sungai darah, dan saya bisa merasakan bau darah dari sungai darah. Dan ada lebih banyak monster di sini, terutama monster yang haus darah. Ada sekelompok kelelawar yang haus darah di depanmu. Jika kamu mengambil jalan memutar, kamu harus berjalan 30 juta mil lebih, dan daerah itu adalah pegunungan, jadi risikonya sedikit besar. Priziu meminta saran setelah dia selesai berbicara. Pria tua Tianchan mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, kekuatan apa kelelawar itu? Raja kelelawar adalah abadi sejati. Diperkirakan kurang dari langkah kedua abadi sejati. Sisanya berada di periode Mahayana, dan ada beberapa monster periode Yuanshan. Jumlahnya sekitar 30.000. Di sekitar 700.000 mil, hanya ada 2 abadi sejati. Monster level tidak memiliki aura seorang kultivator. Priziu menceritakan situasi di sekitarnya bersama-sama. Pada saat ini, Zhenjun Wuhou berkata, ayo berjalan dan beri mereka ketinggian rendah. Semua orang terbang di ketinggian rendah, dan kelelawar itu juga terbang di ketinggian rendah. Meskipun napasnya terisolasi, mereka masih dapat dilihat dengan mata telanjang, dan kelelawar memiliki kemampuan penginderaan yang kuat dan mudah ditemukan. Jadi hanya di darat, meskipun ini akan mempengaruhi kecepatan, itu jauh lebih kuat daripada tangan. Kru Monark Sueyang sedikit cemas, karena kecepatannya terlalu lambat, dan mereka belum mencapai sungai darah. Semakin lambat mereka, semakin besar risikonya. Segera dia berkata, terbang di ketinggian rendah dan menghadapi pemenggalan langsung, tidak perlu membuang waktu. Sangat dekat dengan sungai darah, sering ada pertarungan monster, dan bau darah sangat kuat, yang dapat sepenuhnya lindungi monster kelelawar itu, bahkan jika ada biksu. Kamu tidak akan peduli jika kamu tahu. Saya setuju, kata orang tua Tian Ken. Priziu mengangguk dan berkata, oke, Brother Tianchan akan mengambil gambar nanti. Tidak masalah, orang tua Tian Ken sangat percaya diri, dan tidak sulit baginya untuk berurusan dengan sekelompok monster kelelawar yang lemah. Alasan mengapa dia diizinkan untuk mengambil tindakan juga karena senjata peri khusus. Segera, mereka sudah dekat dengan koloni kelelawar. Pada saat ini, lelaki tua Tian Ken juga mengeluarkan labu hitam, membuka tutup botolnya, dan nyala api yang menghanguskan langsung tersapu. Tidak ada kekuatan abadi dalam nyala api, dan itu lebih rendah dan aman. Tetapi kekuatannya sangat kuat, dan api hitam yang menyembur keluar langsung membakar seluruh kelompok kelelawar menjadi abu. Seluruh ruang relatif lemah. Setelah memecahkan masalah memblokir jalan, orang-orang yang datang dari Tian Ken buru-buru berteriak, pergi. Priziu langsung meningkatkan kecepatannya, dan orang-orang lainnya mengikuti. Memecahkan koloni kelelawar hanyalah sebuah episode kecil. Setelah berjalan puluhan juta mil, kelompok monster semakin banyak ditemui. Mereka bahkan bertemu dengan beberapa makhluk abadi sejati yang merupakan pengendali monster. Mereka masing-masing memerintahkan jutaan monster. Meskipun kekuatan mereka sendiri hanya 5 langkah abadi, begitu mereka mengendalikan monster untuk mengepung musuh, kekuatan tempur mereka setara dengan 6 langkah atau bahkan 7 langkah abadi sejati. Sial! Kenapa ada begitu banyak orang dari Sekte Master Binatang di Istana Ilahi bermuka dua? Orang tua Tianchan mengutuk dengan suara rendah. Priziu juga mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tetapi mereka bisa datang,
Itu harus terkait dengan pria besar di kuil bermuka dua. Mungkin pria besar itu ada di dekatnya. Kamu harus berhati-hati. Ya, tanda seru. Petik 2. Semua orang setuju. Jian Wushuang dalam tim tidak peduli, karena jangkauan yang bisa dia rasakan jauh lebih besar daripada tungku ungu Periziu. Dia bisa merasakan aura semua pembangkit tenaga listrik di ratusan juta mil di sekitarnya, dan bahkan di seluruh istana ilahi berwajah ganda. Kecuali pihak lain adalah penguasa alam semesta, tidak ada cara untuk mengisolasi eksplorasinya, karena penguasa alam semesta sudah menjadi alam semesta dan telah menguasai sebuah ruang. Isolasi hukum diri, Jian Wushuang saat ini tidak dapat dideteksi. Tetapi ketika dia menguasai asal yang mirip dengan binatang dunia, alam semesta mandiri tidak dapat mengisolasi kekuatan pikirannya. Namun, di dunia kuno, tidak ada penguasa alam semesta, dan kekuatan pikirannya saat ini secara alami cukup. Hanya saja kekuatannya saat ini terlalu lemah, meskipun dia tidak takut pada makhluk abadi itu, dia hanya berada di alam Mahayana, jadi lebih baik untuk tidak menonjolkan diri. Dia tidak berbicara sepanjang jalan. Ikuti saja di belakang Periziu dan biarkan dia pergi kemanapun dia pergi. Jika dia mengatakan bahwa ketika dia baru saja membunuh kelelawar, sebenarnya ada 7 langkah abadi di bawah, saya khawatir itu akan menakuti semua orang. Namun, abadi sejati tampaknya berada dalam pengasingan dan tidak berniat untuk memperhatikan mereka. Keberuntungan rakyat juga dianggap lebih baik. Sulit untuk mengatakannya sekarang. Ada banyak napas kuat di Sungai Darah, dan mereka harus berjalan di sepanjang Sungai Darah, dan mereka pasti akan mendekati beberapa keabadian sejati, tetapi jaraknya tidak cukup bagi pihak lain untuk mendeteksi mereka. 30.000 mil jauhnya, ada 8 langkah abadi sejati. Hati Jian Wushuang tergerak. Di sebelah keabadian sejati, ada lusinan monster tingkat keabadian sejati 7 langkah, dan dia harus menjadi orang kuat di sekte binatang kekaisaran. 100.000 mil jauhnya dari mereka, ada 9 langkah abadi sejati. Tidak hanya mereka dapat mendeteksi lokasi mereka, Jian Wushuang bahkan dapat mendeteksi apa yang dikatakan pihak lain. Sungai Darah Leluhur. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia telah mendengar dari mereka bahwa Gorevin adalah orang yang sangat kuat yang duduk di Sungai Darah. Mengapa ada leluhur Sungai Darah? Namun, dari penyelidikan selanjutnya, dia mengetahui bahwa Patriark Sungai Darah ini adalah keberadaan di sumber Sungai Darah, yang dikenal sebagai Patriark Sungai Darah. Dia juga salah satu dari 10 abadi sejati di bawah Buddha berwajah ganda. Statusnya sangat tinggi dan kekuatannya kuat, dia adalah sumber asli kelas 2, dan metode kultivasi rahasia mata ajaib juga merupakan warisan dari urutan kedua. Dan dia telah berkultivasi ke tingkat kesempurnaan. Kekuatan tempur leluhur Sungai Darah sudah sebanding dengan Dao Jun. Tetapi jalan asal belum dikultivasikan dengan sempurna. Setelah disempurnakan, itu adalah keberadaan teratas di antara raja-raja Tao. Dan dia hanya satu dari 10 abadi sejati di bawah Buddha bermuka dua, dan ada 9 yang kuat bersamanya. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang penampilan leluhur Sungai Darah di sini, dan semua orang secara alami tidak tahu. Jika Anda tahu, saya khawatir tekanannya akan sangat besar sehingga semua orang pingsan. Panggilan. Sungai Darah mengalir di kejauhan, dan semua orang menghela nafas lega. Tapi ini baru permulaan. Akhirnya di sini, saudara Sueyang, seberapa jauh perjalanannya? Tanya lelaki tua Tian Chan. Denominasi Raja Sejati Sueyang masih parah, dan dia berkata dengan nada bermartabat, tidak terlalu jauh, lalu terus berjalan di sepanjang Sungai Darah, dan Anda dapat mencapai Gunung Yunhai di Senfu dua sisi, di mana kuno Istana Iblis. Hampir 1 miliar mil, dan kecepatan di belakang kita hanya akan semakin lambat. Aku khawatir itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Periziu menghitung. Sebenarnya, kali ini tidak terlalu lama, alasan utamanya adalah semakin dalam Anda pergi, semakin banyak orang yang kuat. Inilah yang mereka takutkan. Yunhai-san, itu adalah situs pelindung Dharma Yunsan, salah satu dari 4 pelindung Dharma utama, dan kita harus berjalan di Sungai Darah. Tidakkah kita harus melewati sumber Sungai Darah, yang merupakan situs dari leluhur Sungai Darah? Apakah ada cara untuk melewatinya? Rutenya, orang tua Tian Chan khawatir. Leluhur Sungai Darah, yang merupakan salah satu dari 10 keabadian sejati di bawah Buddha berwajah ganda, di antara keabadian sejati dari seluruh domain kuno yang menutupi laut, dapat diperingkatkan dalam 100 keberadaan teratas. Dan dia paling suka membunuh, dan dia sendiri adalah bidang Asura.
Dia adalah eksistensi yang lebih menakutkan daripada pelindung Yunsan. Peri Ziyu juga melihat bahwa semua orang sedikit takut, jadi dia menghibur, bukannya itu tidak dapat diubah. Sumber sungai darah sangat dekat dengan inti kuil dua sisi, dan di sekitar sumber sungai darah, ada pembangkit tenaga listrik di mana-mana, tidak peduli dari mana asalnya. Rao sangat berbahaya, meskipun leluhur sungai darah itu kejam, dia juga yang paling arogan dan sombong. Dia tidak akan menggunakan kekuatan pikirannya untuk mendeteksi sekitarnya. Selain itu, tidak peduli seberapa kuat dia bukan seorang Daojun. Selama dia tidak berada dalam jarak 1000 mil, dia tidak. Lau merasakan kita. Oke, pria tua Tian Chan mengangguk. Raja sejati Sueyang juga berkata, karena rute telah diputuskan, mari kita bertindak cepat. Saya selalu merasa bahwa ada bahaya di dekatnya, jadi mari kita pergi secepat mungkin. Peri Ziyu tersenyum dan terus bergerak maju di sepanjang sungai darah, dan semua orang mengikuti satu persatu. Jian Wushuang melirik Raja sejati Sueyang dengan makna yang dalam. Orang ini dapat mendeteksi keberadaan bahaya, mungkin karena leluhur sungai darah dan 8 langkah abadi dari Sekte Master Binatang Buas. Dia berada di periode Mahayana, tetapi dia bisa merasakan nafas dari keberadaan seperti itu, dan harta di tubuhnya tidak sesederhana itu. Di antara keabadian sejati, mereka yang memiliki harta paling banyak adalah Tianjiao dengan latar belakang yang hebat, dan ada sangat sedikit Tianjiao yang memiliki harta paling banyak dalam periode Mahayana seperti Raja sejati Sueyang. Bagaimanapun, harta itu adalah harta yang digunakan oleh kaisar. Tentu saja, kaisar umumnya menggunakan harta karun tingkat tinggi, atau bahkan harta karun kelas atas. Daojun menggunakan harta biasa, dan yang kuat seperti badut berwajah ganda dan Yang Dingtian harus memiliki harta karun tingkat tinggi dan bahkan harta karun kelas atas. Di Tanah Suci, ada sangat sedikit kaisar, dan mereka semua berlatih di Tanah Suci. Karena itu, tidak ada kaisar yang kuat di wilayah kuno. Tetapi mereka tidak pernah takut akan invasi kaisar istana kuno. Karena di setiap domain kuno, ada Daojun tingkat atas yang diatur oleh Tanah Suci. Buddha bermuka dua sebenarnya adalah orang suci dari Tanah Suci. Dia datang ke wilayah kuno Fuhai untuk duduk di sini. Bagaimanapun, itu sangat dekat dengan 36 wilayah kuno dari istana kuno. Kekuatannya sangat kuat, dan dia bisa bertarung melawan kaisar secara langsung. Setelah membakar kekuatan suci, itu bahkan lebih mampu untuk menekan kaisar. Meskipun dia tidak menggabungkan kedua urutan itu bersama-sama, dia mengolah kedua urutan itu ke tingkat kesempurnaan. Kekuatannya ada di antara para Raja Tao, dan itu dianggap sebagai eksistensi kelas 1. Kelas super adalah perpaduan dari dua urutan warisan, yang telah mencapai tepi jalan. Namun, keberadaan semacam ini tidak akan duduk di beberapa daerah kuno, tetapi memilih untuk berlatih di tempat-tempat suci. Mereka adalah masa depan Tanah Suci, dan bahkan Tuhan tidak akan memaksa mereka. Lagi pula, ada terlalu sedikit kaisar di Tanah Suci. Adapun Daojun Yang Dingtian, yang tidak lahir di Tanah Suci, meskipun dia juga mengolah dua urutan dengan sempurna, dia tidak mencoba mengintegrasikannya. Karena dia tahu bahwa begitu dua urutan digabungkan, tidak akan ada jalan untuk kembali, dan peluang untuk bergabung dengan jalur itu cukup tipis. Lagi pula, tidak ada ketekunan seperti itu. Bagaimanapun, menjadi seorang kaisar bukanlah tentang menggabungkan dua urutan. Itu bisa ditembus tanpa fusi, dan itu lebih sederhana. Anda juga dapat mengambil rute Yuan Yuan Dao atau rute Divine Power. Ambil warisan mata dewa sebagai pembantu kiri. Dengan cara ini, kekuatan tempur akan lebih lemah, tetapi kecepatan kultivasi akan sangat cepat. Selama bakatnya cukup, kaisar yang menggabungkan dua urutan tidak akan lemah. Hanya saja bakat itu ditakdirkan untuk dibatasi. Kalau tidak, selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa melampaui Holy Lord. Sistem kultivasi di dunia kuno pada akhirnya terlalu sedikit dan terlalu ekstrim. Menyesatkan seringkali membutuhkan waktu lama untuk diperbaiki. Sama seperti pertempuran Taoisme saat ini. Baik pengadilan kuno maupun Tanah Suci tidak gentar. Tetapi beberapa praktisi mulai mundur. Cepat atau lambat akan ada pertempuran Taoisme. Jian Wushuang telah melihat terlalu banyak, dan dia tahu pro dan kontra dari dunia semacam ini yang telah dibuka untuk waktu yang singkat. Berapa banyak dari orang-orang ini yang akan bertahan saat itu? Melirik kerumunan. Keabadian sejati tampaknya abadi, tetapi tidak ada keabadian sejati yang abadi di dunia ini, hanya pembangkit tenaga listrik abadi. Jika tidak,
langit berbintang akan menjadi peri nyata selama bertahun-tahun. Mereka sudah hidup selamanya, dan tidak ada manusia. Tetapi dalam sejarah langit berbintang, terlalu banyak pembangkit tenaga listrik telah jatuh, bahkan dewa langit berbintang. Sebagai dewa bintang, Miesen telah jatuh di Timelin. Ada juga dewa reinkarnasi yang ingin menghancurkan kehidupan, mengapa posisi itu kosong? Bukankah itu jatuh karena suatu alasan? Kalau tidak, mengapa dia peduli? Oleh karena itu, tidak ada keberadaan yang abadi di dunia ini, yang ada hanya yang abadi yang kuat. Yang kuat bisa bertahan selamanya. Di langit berbintang, kamu kuat dan kamu bisa abadi. Di dunia kuno, Anda kuat, dan Anda bisa menjadi abadi. Tentu saja ada juga risiko dari dunia luar. Dunia kuno telah dibuka untuk waktu yang singkat, dan belum ada banyak kontak dengan dunia lain, dan masih akan ada variabel di masa depan. Mari kita pergi dan mencobanya, kan? Semuanya sekarang bukan milik keberadaan abadi itu, biarkan saja mereka menyimpannya. Setelah dibangun kembali, Jian Wushuang juga belajar banyak. Dalam perjalanan, karena dia tidak ada hubungannya, dia telah memahami asal Dao. Pelajari tentang kendo pamungkas Anda, serta cara ekstremnya. Dia telah memahami 2 Tao ini yang sudah dia kuasai. Saya ingin menemukan titik temu dan membuka jalan asal yang baru. Waktu berlalu hari demi hari, 10 hari kemudian. Semua orang datang ke ujung sungai darah berenang tanpa risiko. Mereka melewati wilayah True Immortal Gorevin, dan mereka bertemu dengan True Immortal of Seven Steps beberapa kali di jalan, dan mereka semua menghindarinya satu persatu dan melewatinya dengan lancar. Sekarang ini adalah tur terakhir Sungai Darah, dan dari sini, itu milik gua tempat tinggal leluhur Sungai Darah. Selain itu, di dalam gua yang ditempati oleh Patriark Sungai Darah ini, ada banyak kehidupan fana. Ada banyak, ratusan juta, jutaan kali jumlah orang di seluruh alam mata merah. Mereka semua tinggal di benua tandus di pantai utara. Di tepi selatan, ada lapangan Asura. Pantai utara sangat stabil, tetapi mereka tidak berani berjalan dari pantai utara. Karena stabilitas di tepi utara, ada beberapa abadi sejati, dan ada juga penjaga iblis darah di bawah darah leluhur. Gorevin True Immortal, yang telah melewati wilayah Gorevin sebelumnya sebenarnya adalah keturunan dari leluhur Sungai Darah, tetapi keduanya dipisahkan oleh banyak generasi, tetapi hubungan darah masih ada. Selain itu, Blood Demon True Immortal ini adalah yang terkuat di antara keturunan leluhur Sungai Darah yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga yang paling berbakat. Dia sangat dicintai oleh leluhur tua Sungai Darah, jadi dia menyerahkan pengawal setan darahnya yang paling kuat kepadanya. Gorevin adalah peri sejati. Dari situlah gelar Gorevin True Immortal berasal. Jenderal Gorevin adalah dewa sejati Gorevin, tapi dia bukan yang terkuat. Ada juga 3 letnan, semuanya abadi 8 langkah. Mereka tidak mampu untuk menyinggung siapapun. Tentu tidak berani melewati Gorevin untuk melakukan pesisir utara yang sebenarnya. Hanya berani menyelinap di tepi selatan. Di tengah jalan, lelaki tua Tianchun tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, sial, keberuntungan kita terlalu buruk, tepi selatan ini sedang menjalani uji coba iblis darah, diperkirakan ada penjaga iblis darah yang kuat di kota, kita harus hati-hati. Lihat level apa dari ujian Gorevin. Raja sejati Sueyang bertanya dengan cemas. Dia tahu ini dengan sangat baik. Ada 3 tingkat uji coba Gorevin. Jika itu adalah uji coba terlemah, mungkin akan berakhir dalam beberapa hari, tetapi jika itu adalah uji coba terkuat, itu tidak hanya akan memakan waktu lama, tetapi juga jumlah percobaan akan berkurang banyak, dan secara alami akan ada banyak penjaga Gorevin pada waktu itu. Mungkin 2 dari 3 letnan akan datang. Itu adalah peri sejati 8 langkah. Ziyu sedang berjalan di garis depan sekarang, dan setelah survei yang cermat, dia menjawab, saya tidak menemukan orang kuat dari Gorevin, tetapi saya menemukan seorang pria dari Sekte Binatang, dan dia sangat kuat. Siapa? Wu Zhenjun bertanya dengan cemberut. 8 langkah abadi sejati, Wu Taidou. Ketika peri Ziyu menjawab, ada sedikit kegembiraan di matanya. Karena klan Wu Zhenjun adalah anggota dari Sekte Binatang Kerajaan. Hanya saja Wu Zhenjun tidak cocok untuk binatang, jadi dia memasuki kota Tiantan sejak dia masih kecil, dan memuja makhluk abadi yang kuat sebagai guru, tetapi hubungannya dengan Sekte Binatang tidak terputus. Para senior di klan Wu Zhenjun yang saya temui sekarang mungkin bisa mengakomodasi. Untuk sesaat, semua orang menoleh untuk melihat Wu Zhenxian. Ini dia, alis Wu Zhenxian sedikit marah,
dan setelah melihat mata semua orang menatapnya, dia segera berkata, "Jangan pikirkan itu, aku punya dendam dengan Wu Taidou. Jika dia menemukanku di sini, aku pasti akan mengambil kesempatan untuk menyingkirkannya." "Aku," orang tua Tianchun berkata tanpa diduga, "tidak, saya mendengar bahwa klan Anda sangat bersatu. Bahkan jika Anda bukan dari Sekte Master Binatang, Anda tidak akan melakukan apapun terhadap Anda." Keraguannya bukannya tidak masuk akal, tapi Wu Zhenxian jelas tidak ingin terlalu merepotkan, jadi tidak perlu mengatakannya. Peri Ziyu buru-buru menyela pertanyaan lelaki tua Tianchan, dan mengubah topik pembicaraan. "Semua orang telah melihat situasi sebelumnya. Saya kira persidangan ini belum dimulai, dan sekarang adalah kesempatan bagi kita untuk melewati tempat ini. Meskipun ada 8 langkah keabadian sejati bertanggung jawab, tetapi itu cukup untuk memisahkannya, dan hanya dalam 1 hari, kita akan dapat melewati lapangan Sura Pantai Selatan. Kalau begitu lakukan sesuai dengan apa yang dikatakan Taoist Ziyu." Meskipun lelaki tua Tianchan sedikit tidak puas, dia juga tahu bahwa dia harus bersatu saat ini. Wu Zhenxian tidak menjelaskan, tetapi bergegas di jalan. Anda dapat mengetahui dengan melihat wajah pihak lain, itu pasti festival. Dengan Wu Taidou dari Sekte Binatang Kekaisaran, dan festival ini sangat besar, dan terlalu besar untuk disesuaikan. Jika tidak, seseorang dari klan seperti ini mungkin akan maju untuk menyesuaikannya. Bagaimanapun, Wu Taidou adalah 8 langkah abadi sejati, dan dia memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Binatang Kekaisaran. Kekuatan Wu Zhenxian tidak buruk, level, dan muda. Masa depan diharapkan menjadi 7 langkah atau bahkan 9 langkah dari keberadaan abadi sejati. Salah satu dari keduanya adalah kekuatan tempur teratas di klan saat ini, dan yang lainnya adalah pilar masa depan. Karakter seperti itu memiliki kebencian yang tak terkendali. Ini pasti tidak mudah. Wu Zhenxian tidak mengatakan apa-apa, dan semua orang tidak banyak bertanya, dan sekarang dia sedang dalam perjalanan, dia tidak terlalu banyak berpikir. Tepat ketika kelompok mereka dengan hati-hati melintasi lapangan Shuro di tepi selatan, puluhan ribu kapal terbang muncul di atas tepi utara. Setiap kapal terbang dapat menampung 10.000 orang. Puluhan ribu kapal terbang adalah jutaan orang. Kapal terbang memiliki tanda Gorevin, jadi itu bukan kapal terbang Gorevin. Adapun orang-orang di dalamnya, auranya sangat mirip. Kebanyakan dari mereka adalah roh primordial, dan beberapa adalah biksu pada periode Mahayana. Sebanyak jutaan, jumlah yang begitu besar hampir memusnahkan semua pembangkit tenaga listrik di benua kuno di tepi utara. Bagian atas perahu, Kapten, para pembudidaya 170.000 yuan di arai kenaikan ke-7 semuanya berkumpul. Para pembudidaya arai Ascension ke-14 juga telah dikumpulkan. Ada total 40.000 biksu di periode Mahayana, yang jauh lebih banyak dari jumlah sesi sebelumnya. Seorang abadi berjubah merah yang dipimpin oleh kepala mengangguk dengan bangga, dan berkata, "Danmo, baiklah, tunggu sisanya kembali ke tim, lalu pergi ke lapangan Asura di tepi selatan, dan beritahu para idiot itu tentang persidangan dengan jalan." "Ya." Petik 2. Beberapa Gorevins mengepalkan tangan mereka sebagai tanggapan. Segera, suara-suara keras terdengar di semua kapal terbang. Pembangkit tenaga listrik dari benua kuno sekarang satu tingkat terakhir dari kenaikan Anda untuk menyatakan. Suara di kapal terbang benar-benar terdeteksi oleh Jian Wushuang, dan dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Leluhur sungai darah ini agak menarik. Bidang sura yang didirikan juga sangat bagus, tapi sayangnya waktunya terlalu singkat dan penghasilannya terlalu rendah. Jian Wushuang menghela nafas dengan emosi. Uji coba semacam ini dianggap sebagai uji coba cara ajaib. Bahkan, dikatakan bahwa ketika kuil Qixuan ingin mencari Dayan Immortal, tidak ada bedanya dengan persidangan Gorevin. Begitu banyak keabadian Dayan telah jatuh, dan hanya beberapa pewaris yang disaring dalam satu percobaan. Namun, pewaris ini telah membawa peningkatan besar ke kuil Qixuan. Sedemikian rupa sehingga kemenangan dalam pertempuran terakhir melawan pemusnahan kehidupan semuanya bergantung pada persidangan aslinya. Tentu saja, sebagai pengamat sekarang, Jian Wushuang merasa bahwa persidangan Gorevin ini adalah tindakan iblis. Ketika dia berada di kuil Qixuan, dia sendiri berada dalam permainan, dan dia belum memiliki perasaan itu. Tapi sekarang melihat para biksu Mahayana yang akan menjalani cobaan Shuro, 1 dari 100 mungkin tidak akan selamat. Ujian memang kejam. Jika leluhur sungai darah memiliki warisan yang kuat, mungkin itu benar-benar bisa dilakukan.
Sangat disayangkan bahwa pihak lain hanyalah pewaris dari teknik rahasia mengolah mata dewa. Bahkan jika para biarawan yang memanen benua kuno dari generasi ke generasi ditakdirkan untuk hanya mengumpulkan sekelompok Gorevins untuk menjadi bawahan mereka. Namun, para biarawan di dunia kuno berbeda dari pengadilan Jian Wushuang di Kuil Qi. Karena orang-orang ini mengira mereka sedang terbang, tetapi mereka sebenarnya adalah burung pipit yang dikurung. Kebenaran telah disembunyikan oleh leluhur Sungai Darah. Jika Anda ingin lepas kendali, kecuali Anda menjadi penganut Tao. Tetapi di bawah komando leluhur Sungai Darah, hampir tidak mungkin untuk menjadi seorang Tao. Penjaga iblis darah yang dipilih oleh persidangan hanyalah alat leluhur Sungai Darah, dan sebagian besar harta yang diperoleh harus diserahkan kepada leluhur Sungai Darah. Kalau tidak, itu adalah jalan buntu. Tidak ada harta, tidak ada warisan yang kuat. Mereka ingin melampaui leluhur Sungai Darah untuk menyingkirkannya, itu hanya aneh. Karena itu, para Gorevin itu tidak pernah berpikir untuk melawan sama sekali. Mungkin juga ada pikiran perlawanan pada awalnya, yang kemudian dimusnahkan. Sekarang bukan waktunya untuk mengasihani orang-orang ini, karena mereka juga dalam masalah. Uji coba Gorevin akan segera dimulai, dan ini adalah uji coba Gorevin tingkat tertinggi. Ratusan biksu Yuanshen dan Mahayana akan dilemparkan ke lapangan Asura di tepi selatan. Pada saat itu, setiap biksu akan diawasi. Bahkan jika napas mereka terisolasi, begitu banyak biksu pasti akan ditemukan oleh mata telanjang pihak lain. Untuk menghadapi manusia fana itu, penutup mata sudah cukup, tetapi akan ada banyak Gorevin yang datang. Aku khawatir kita akan mengalami kesulitan. Peri Ziyu khawatir. Pada saat ini, semua orang sangat cemas. Tapi tidak ada cara yang baik. Pada saat ini, murid lelaki tua Tianchun menggerakkan kepalanya dan mengajukan pertanyaan yang sangat bodoh. Karena tidak ada cara untuk berjalan di darat, mengapa kita tidak melewati Sungai Darah? Pria tua Tianchan memelototi muridnya dan berteriak, "Kamu idiot, menurutmu dari mana nama leluhur Sungai Darah itu berasal?" Alasan mengapa leluhur Sungai Darah disebut leluhur tua Sungai Darah adalah karena dia mengendalikan Sungai Darah ini, dan bahkan seekor lalat di atasnya tidak dapat melarikan diri dari matanya. Dia mungkin tidak ditemukan oleh pihak lain jika dia menyeberangi sungai untuk waktu yang singkat. Jika Anda terbang di sungai, Anda pasti akan diperhatikan. Wu Zhenxian menjelaskan, dan kemudian berkata, saya punya cara untuk melewati lapangan Shuro di tepi selatan. Peri Ziyu dan mata lelaki tua Tianchan berbinar, dan mereka bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Bunuh. Wu Zhenxian menjawab dengan sangat serius, tetapi wajah lelaki tua Tianchan dan Peri Ziyu menjadi hitam. Bunuh. Metode ini bahkan lebih bodoh daripada metode yang disarankan oleh murid lama Tianken. Dengan masalah penting seperti ujian Gorevin, pasti akan ada beberapa dewa sejati yang kuat yang bertanggung jawab. Ketika mereka ditemukan, mereka tidak bisa melarikan diri. Kamu mungkin tidak mengerti maksudku, tidak mengungkapkan identitas dan pembunuhanmu, tetapi menyamar sebagai penguji, dan membunuh sampai ke perbatasan bidang Asura dari sini. Apakah kamu mengerti sekarang? Wu Zhenxian mencibir, merasakan itu orang-orang ini berpikir terlalu lambat. Mungkin juga karena dia tegang dan tidak santai akhir-akhir ini, yang menyebabkan otaknya tidak terlalu cerah. Terutama lelaki tua Tianken, yang pertama-tama menarik napas dalam-dalam, dan kemudian bertanya, apa yang terjadi ketika kita mencapai perbatasan? Pada saat ini, Peri Ziyu bereaksi dan berkata dengan terkejut. Ketika Anda mencapai perbatasan, tentu saja, langsung lari. Orang-orang lainnya tertegun sejenak, dan kemudian mereka mengerti. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Cobaan Gorevin, yang terkuat adalah penyempurnaan Mahayana. Merawat orang-orang ini, ada juga berkah dari formasi besar. Paling banyak, ada beberapa penjaga Gorevin biasa yang menjaga pinggiran, yang paling banyak tingkat 3 langkah depan. Di tempat inti, beberapa letnan, mereka semua abadi 8 langkah, bagaimana mereka bisa khawatir tentang hal-hal sepele seperti itu? Diperkirakan mereka juga bertanggung jawab untuk mengamati beberapa penguji dengan bakat yang relatif baik. Di antara jutaan biksu, beberapa lagi tidak akan diperhatikan sama sekali. Ketika saatnya tiba di perbatasan, sangat mudah untuk menggunakan harta karun untuk mengisolasi nafas dan melewati formasi besar untuk bersembunyi dari para penjaga. Setelah memahaminya, Tang bahkan mengadopsi metode Wu Zhenjun ini. Semua orang mendengarkan perintah dan mulai menempatkan penguji di kapal terbang.
Pastikan untuk menyebarkannya dan biarkan mereka tersebar di berbagai area lapangan Shuro. Ya, ratusan penjaga iblis darah semuanya adalah keabadian sejati. Di antara mereka, ada keabadian sejati 5 langkah dan keabadian sejati 3 langkah biasa. Adapun keberadaan yang lebih kuat, hampir semuanya ada di kuil Gorevin di langit. Mereka tidak akan mengatur hal-hal sepele ini, dan semuanya diinstruksikan kepada bawahan mereka. Pada saat ini, ada 3 abadi sejati di aula. 2 dari mereka adalah letnan dari aula Gorevin, dan yang lainnya adalah Wu Taidou, yang berasal dari klan yang sama dengan Wu Hou Zhenxian. Ketiganya adalah abadi sejati 8 langkah, dan kekuatan mereka sangat kuat. Saudara Taidou, kita sudah lama tidak bertemu, kan? Terakhir kali kita berkelana di wilayah pusaran adalah 300 tahun yang lalu. Seorang pemuda asing dengan sisik biru dan tanduk melengkung mengangkat gelasnya dan berkata dengan berani, "Ayo, kita minum dulu." Wu Taidou juga tersenyum dan berkata, "Senang bertemu denganmu di tahun baru." Beberapa orang telah berpetualang bersama, dan mereka dapat dianggap sebagai teman hidup dan mati. Kali ini, leluhur Sungai Darah bekerja sama dengan Sekte Binatang Kerajaan, jadi dia mengirim Wu Tai untuk bertarung, dan itu juga memberi mereka bertiga kesempatan untuk duduk dan minum. Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa uji coba ini adalah uji coba tingkat tertinggi, dan diselenggarakan oleh saudara laki-laki Jie. Tampaknya kali ini saudara laki-laki Jie akan menerima banyak bawahan dengan kualifikasi yang baik. Kata Wu Taidou dengan iri mata. Meskipun dia adalah orang kuat dari Beastmaster Sekte, dia dilahirkan untuk menguasai binatang, dan sekarang dia memiliki basis kultivasi dari 8 langkah abadi, dan dia memiliki beberapa monster yang hanya 7 langkah abadi, bawahan lebih dari Gorevin, tetapi kualifikasinya terlalu jauh lebih buruk. Poin terpenting adalah dia mengkonsumsi banyak binatang buas, dan ketika dia membuka matanya, ada jutaan monster untuk dibesarkan. Tidak seperti Gorevin, yang memiliki wilayahnya sendiri dan dapat membawanya keluar untuk bertualang, harta yang diperoleh harus diserahkan kepada yang kuat. Hanya saja, jangan terlalu keren. Pembangkit tenaga listrik skala hijau juga tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, menunjuk ke pemuda dengan wajah tampan dan berkata, "Jie, kali ini kakak laki-laki ada di sini, kamu harus mengungkapkan bahwa ini adalah keberuntunganmu baru-baru ini. Jangan mengolok-olok saya, kalian berdua. Meskipun pembangkit tenaga listrik yang telah keluar dari persidangan berada di bawah komando saya, mereka bagaimanapun juga adalah penjaga leluhur. Beraninya kamu mengisi kantongmu sendiri." Jie Zhenxian sangat rendah. Karena dia masih sangat muda, dia berjalan keluar dari lapangan Asura, dan itu baru 1000 tahun, dan dia sudah menjadi dewa abadi 8 langkah. Berbakat, kuat, dan sangat dicintai oleh para leluhur. Sekarang dia adalah orang yang populer di samping leluhur, dan dia adalah orang yang paling berharap untuk menjadi seorang Taois. Begitu Anda melangkah ke Daojun, Anda bisa terbang ke langit, dan Anda tidak perlu tinggal di penjaga Gorevin saat itu, Anda bisa duduk sejajar dengan leluhur dan langsung melayani Buddha berwajah ganda. Hanya saja kamu berbicara dengan sangat baik, tidak heran para leluhur menghargaimu. Pembangkit tenaga listrik skala hijau menggoda. Ketiganya mengobrol sambil minum. Segera kami berbicara tentang kerjasama dengan Beast Sect kali ini. Saya benar-benar tidak tahu secara spesifik, tetapi ketika saya datang, Master Sekte adalah binatang buas yang menekan bagian bawah kotak. Setelah memasuki lapangan Sura, dia menghadapi beberapa pertempuran, jadi dia mengambil kesempatan untuk bergerak dengan panik menuju perbatasan. Setelah mencapai perbatasan, mereka menghadapi huru-hara dengan ratusan orang, tepat pada waktunya untuk memanfaatkan kekacauan dan meninggalkan lapangan Shuro. Selain itu, 3 dewa abadi 8 langkah dari Istana Gorevin menerima perintah dari leluhur Sungai Darah saat ini, dan mereka pergi ke sumber Sungai Darah satu demi satu, dan mereka tidak punya waktu untuk mengurusnya, penguji di sini. Akibatnya, secara kebetulan Jie Zhenxian sedang menatapnya. Nalar, dia dengan mudah dibawa ke tangan Jie Zhenxian. Berikutnya adalah peri bulu ungu. Pada saat ini, peri Ziyu, yang melarikan diri dengan panik bersama Jian Wushuang, juga panik. Di bawah sumber malam yang ekstrim, semuanya gelap, dan mata telanjang tidak dapat melihat apapun, dan kekuatan pikiran tidak dapat merasakan apapun. Tidak heran Jie Zhenxian tidak panik, melihat kita melarikan diri, ada cara seperti itu. Meskipun peri Ziyu panik, dia tidak panik. Pada saat kritis, dia langsung menghancurkan hijau kecil. Oke,
Kalian berdua akan kembali ke istana Suehe dulu, dan kalian tidak boleh pergi tanpa perintahku. Leluhur Suehe tiba-tiba memerintahkan keduanya untuk pergi ke istana Suehe untuk tinggal. Wu Taidou dan King Lin segera menundukkan kepala dan meninggalkan tempat itu. Tidak lama setelah mereka pergi, napas yang kuat tiba-tiba turun. Pria gemuk mana dari gunung dua sisi. Setelah dia datang, dia melihat leluhur sungai darah menunggunya. Ketika leluhur tua Suehe melihat orang itu datang, ekspresinya berubah. Dia tidak berharap orang ini datang sendiri, dan segera berkata dengan hormat, pelindung angin fantastis. Suehe, apa yang terjadi di sini yang benar-benar membuat tuan istana khawatir? Pria gemuk itu bertanya langsung tanpa omong kosong. Dia adalah pelindung Dharma, dia telah mencapai tingkat Daojun, dan dia juga yang terkuat di antara para Daojun. Secara alami, dia tidak akan mengambil leluhur tua Suehe di matanya, dan dia akan menanyainya pada awalnya. Ini juga karena pihak lain adalah salah satu dari 10 abadi sejati dari Istana Ilahi dua sisi, dan statusnya agak istimewa. Jika tidak, itu tidak akan sesederhana mengajukan pertanyaan. Leluhur tua Suehe mengerutkan kening, tetapi tidak berani marah, dan berkata dengan nada sedikit hormat, saya juga baru saja datang ke sini. Seseorang menggunakan dao talisman di sini sebelumnya, dan kemudian menghilang. Pelindung Qifeng mendengus dingin dan berkata dengan marah, kamu sedang duduk di sungai darah, dan pembangkit tenaga listrik yang aneh muncul di wilayahmu sendiri, tetapi kamu mengatakan kamu tidak tahu. Kamu bahkan tidak tahu siapa pihak lain adalah, dan Anda membiarkan pihak lain melarikan diri. Sekarang, Anda melalaikan tugas, apakah Anda tahu itu? Suehe diam-diam memarahi pihak lain untuk mempersulit. Tidak ada cara untuk tidak menjadi faksis satu sama lain. Dia memiliki hubungan rata-rata dengan 4 pelindung, tetapi 10 abadi sejati sangat dekat satu sama lain, dan 4 pelindung biasanya tidak berani mempersulit mereka. Sekarang dia sendirian, aku ingin menakutinya. Jika bukan karena dia memiliki sesuatu untuk dilakukan sekarang, dia akan menyapa saudara-saudaranya sejak lama. Di antara 10 abadi sejati, ada juga orang kuat yang bisa mengalahkan Daojun. Oleh karena itu, saya tidak takut pada 4 pelindung Dharma. Aku akan memberikan penjelasan kepada kepala istana untuk masalah ini. Suehe menahan amarah di hatinya dan menjawab dengan kaku. Qifeng Hufa menyipitkan mata dan menatap Suehe, dan dia sedikit terkejut. Dia tahu bahwa Suehe adalah yang terbaik dalam menarik bendera. Kali ini, dia bahkan tidak meminta kakak laki-lakinya untuk keluar untuk mendukung adegan itu, yang merupakan agak aneh. Awalnya, dia ingin mengambil kesempatan untuk mempermalukan sungai darah ini, tetapi dia ingin tahu apa yang dialami pihak lain. Satu penjelasan saja tidak cukup. Kali ini, kepala istana telah diganggu. Saya perlu menyelidiki di sini sebentar. Adapun Anda, kali ini Anda mengabaikan tugas Anda, saya akan menghukum Anda untuk pergi ke Gunung Lipan untuk membunuh 3 kelabang, raja, dan kemudian serahkan tubuh itu kepadaku. Nada pelindung Qifeng mereda. Sebenarnya hukuman itu bukan apa-apa. Raja Kelabang hanya pada tingkat keabadian sejati 9 langkah, tetapi kekuatan tempurnya sangat lemah. Dengan kekuatan leluhur sungai darah, membunuh 3 Raja Kelabang sama sekali tidak mengancam jiwa, tetapi akan memakan waktu, dan penjaga iblis darah akan dikerahkan untuk membantu. Tapi sekarang dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, dia tidak ingin pergi ke Gunung Lipan untuk membunuh Raja Lipan. Hukumannya semua ditentukan oleh Guardians of the Wind, sehingga bisa diubah. Leluhur Suehe mengambil napas dalam-dalam, mengeluarkan biji sesawi, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, Dewa Pelindung Dharma, atas pengampunan Anda. Kali ini, memang Suehe bahwa saya tidak memenuhi tugas saya. Tidak hanya itu, saya memperingatkan kepala istana, tetapi saya juga membiarkan Dewa Pelindung Dharma melarikan diri secara pribadi. Satu perjalanan, ada beberapa gadget di biji sesawi ini, yang dapat dianggap sebagai hadiah permintaan maaf kepada pelindung Dharma. Suehe, saya menemukan bahwa Anda menjadi lebih dan lebih sopan baru-baru ini. Pelindung Qifeng mengambil biji sesawi dan matanya melebar setelah penyelidikan kekuatan pikiran. Sebenarnya ada 2 artefak peri puncak di dalamnya, yang sudah sebanding dengan artefak peri kelas atas. Nilai ini tidak kecil untuk Jiubu Zhenxian, dan jika Anda mengeluarkannya, Anda dapat menjual jutaan kristal abadi. Meskipun Daojun sudah memiliki harta dan tidak membutuhkan alat abadi, siapa yang akan membenci hartanya sendiri? Setelah pelindung Qifeng menerimanya sambil tersenyum,
Dia berkata dengan senyum ringan, demi sikap baik Anda dalam mengakui kesalahan Anda, kali ini hukumannya akan dihapuskan, tetapi Anda harus ingat bahwa wilayah Sungai Darah adalah bukan milikmu, itu adalah dua sisi. Situs Istana Ilahi berwajah ganda adalah kediaman penguasa istana. Anda dan saya hanyalah pelayan istana. Anda harus membedakan prioritas dari yang kedua, dan jangan mengacaukan rumah tuan istana karena kultivasimu sendiri. Ya, pelindung Dharma benar. Leluhur Suehe mengangguk cepat setuju. Dia tidak tahu bahwa kelainannya telah membuat pelindung Qi Feng curiga. Oke, itu bukan urusanmu di sini. Aku akan kembali ke istana master setelah aku menyelidiki. Qi Feng sengaja pura-pura tidak peduli. Ini membuat leluhur tua Suehe bahagia di lubuk hatinya. Saat ini, selama pelindung Qi Feng dikirim, dia bisa menjalankan bisnisnya sendiri. Ini kerja keras melindungi hukum. Setelah leluhur Sungai Darah memujinya lagi, dia meninggalkan ladang Shuro. Undang-undang perlindungan angin aneh yang tertinggal menyipitkan mata pada sosok pihak lain yang pergi, dan seringai tergantung di sudut mulutnya. Setelah menjelajahi sekitarnya terlebih dahulu, dia menemukan bahwa seorang abadi sejati 8 langkah juga telah jatuh di sini. Tetapi dengan sedikit pemahaman, dia menemukan bahwa itu adalah abadi sejati Jie yang telah jatuh. 8 langkah abadi sejati tidak banyak di Istana Ilahi dua sisi. Selain itu, kekuatan Jie Zhenxian bagus, dan bakatnya juga bagus. Dia cemburu pada penerimaan leluhur Sungai Darah dari bawahan yang baik sebelumnya. Nenek moyang Sungai Darah sering membawa keabadian malam yang sebenarnya ketika mereka pergi ke Gunung Suci dua sisi, yang jelas dibudidayakan sebagai orang kepercayaan. Akibatnya, dia sekarang telah jatuh, dan leluhur Sungai Darah belum menyebutkannya, dan dia masih terlihat linglung, yang membuatnya semakin bingung. Cek, aku ingin melihat apa yang kamu lakukan. Pelindung Qi Feng mencibir di dalam hatinya, lalu berbalik dan berubah menjadi Streamer dan meninggalkan wilayah Sungai Darah. Tapi pergi adalah ilusi, dan mengintai itu nyata. Hanya saja leluhur Sungai Darah terlalu ceroboh. Berpikir bahwa pelindung Qi Feng benar-benar hilang, setelah kembali ke Istana Sungai Darah, dia memulai rencananya sendiri. Nenek moyang Sungai Darah duduk di kursi utama aula utama, dan memerintahkan, beritahu Iblis Darah, biarkan dia datang ke aula Sungai Darah untuk duduk di kursi, kalian berdua akan pergi ke Yun Haisan bersamaku. Petik 2. Sekarang, Qinglin sedikit terkejut. Jie baru saja jatuh, tidakkah kamu ingin menyelidiki masalah ini? Leluhur Suehe terlalu malas untuk menjelaskan, dan berteriak dengan marah, apakah saya harus menjelaskan kepada Anda apa yang saya lakukan? Bawahanku tidak berani. Qinglin dengan cepat membungkuk untuk menjawab perintah. Di sisi lain, Jian Wushuang dan tujuan mereka juga Yun Haisan. Pada saat ini, mereka melarikan diri sepanjang jalan, dan Yun Haisan juga mendekat. Beberapa orang terdiam sepanjang jalan, setelah tiba, Peri Ziyu yang berkata, rekan Taois Sueyang, di mana bagian khusus yang Anda katakan? Dia dengan bijak tidak bertanya tentang pertempuran sebelumnya, tetapi langsung ke intinya. Aku akan memimpin nanti. Raja sejati Sueyang tidak pernah mengatakan lokasi yang tepat, karena dia khawatir ada yang ketahuan. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang tidak memiliki pendapat, dan mengikuti Dao Jun Sueyang ke Gunung Yunhai. Mereka belum tahu bahwa sekelompok 3 orang datang ke Gunung Yunhai di belakang mereka. Itu adalah leluhur Sungai Darah dan lainnya. Qinglin dan Wu Taidou mengikuti di belakang, dan di dalam hati mereka bertanya-tanya mengapa leluhur datang ke Yun Haisan. Tempat ini cukup istimewa, yang duduk di sini adalah pelindung lautan awan. Adalah seorang Tao yang kuat. Memasuki tempat ini dengan tergesa-gesa, dia juga menyembunyikan napasnya, jelas tidak ingin menyapa pihak lain. Ikuti aku, kata Patriark Sungai Darah dalam transmisi suara. Segera, mereka berdua memasuki lapisan awan tebal. Tidak lama setelah terbang, mereka tiba di lautan awan di belakang Gunung Yunhai. Di bawah lautan awan adalah lautan yang sebenarnya. Desir, mereka bertiga turun, dan riak langsung bergoyang melintasi laut. Kali ini aku membawa binatang suci. Jika aku masih tidak bisa membukanya, aku hanya bisa melewati lorong itu. Nenek moyang Sungai Darah mengambil napas dalam-dalam dan menyelam ke laut bersama mereka berdua. Menyelam ke laut dalam, setelah turun 10.000 kaki, ia mencapai dasar laut. Tidak hanya sepi dan gelap, dan tidak ada kehidupan di sekitarnya. Setelah berjalan ratusan ribu mil di bawah laut, leluhur Sungai Darah berhenti, menoleh dan berkata kepada Wu Taidou, biarkan tinta Jiao keluar.
Ya, Wu Taidou tidak ragu-ragu, dan segera melepaskan Mo Jiao. Karena Master Sekte telah menjelaskan, semuanya mendengarkan leluhur sungai darah. Melihat Mo Jiao, wajah tegang leluhur tua Suehe mengungkapkan sedikit kegembiraan. Pada saat ini, nada keduanya juga sangat mereda, mengatakan, kalian berdua menunggu di sini, jangan berjalan-jalan, dan jangan membocorkan napas. Dimengerti, King Lin sangat patuh kali ini. Wu Taidou juga mengangguk dengan jujur. Leluhur Suehe melirik mereka berdua dan pergi dengan puas. Dikatakan pergi, pada kenyataannya, adalah memasuki ngarai bawah laut terdekat. Setelah menyelam puluhan ribu kaki lagi, tekanan di dasar laut telah mencapai titik di mana para biksu pada periode Mahayana telah dihancurkan, dan leluhur sungai darah berhenti. Dia mulai meraba-raba dinding batu yang retak. Setiap saat, dia menemukan batu yang bisa dipindahkan. Setelah memutarnya dengan lembut, sebuah gerbang batu muncul di dinding batu. Klik, gerbang batu terbuka secara otomatis. Sebuah saluran bocor. Setelah leluhur tua Suehe melihat sekeliling, dia masuk bersama Mo Jiao. Dia tidak tahu bahwa, sebelum dia masuk, sosok misterius sudah berjalan di depannya. Nenek moyang sungai darah tidak menyadarinya sama sekali. Harus diketahui bahwa kekuatan leluhur sungai darah telah mencapai batas keabadian sejati 9 langkah. Tidak akan ada lebih dari 3 orang di seluruh daerah kuno yang tertutup laut. Panggilan, di dalam saluran, air laut terisolasi, dan daerah sekitarnya ditutupi lumut yang tumbuh dari air laut, sehingga seluruh saluran tampak hijau. Nenek moyang sungai darah berjalan maju dengan hati-hati, dan kepala binatang besar muncul di depannya setelah beberapa saat. Kepala binatang itu memiliki taring dan mata besar, yang terlihat ganas dan menakutkan. Setelah berjalan ke depan, leluhur sungai darah menelan seteguk air liur, dan berkata kepada Mo Jiao di sampingnya, tetes esensi darah di atasnya. Aduh, Mo Jiao mendengar beberapa perlawanan, tetapi jejak kehidupan bersinar, dan dia tidak bisa menahannya, jadi dia hanya bisa meneteskan darah dengan jujur. Setelah darah hijau tua menetes di kepala binatang itu segera memancarkan cahaya kemasan. Sungai darah leluhur dengan cepat mengeluarkan botol kecil lainnya, membuka tutup botolnya, dan meneteskan beberapa tetes darah emas ke kepala binatang itu. Bersenandung, dasar laut tiba-tiba bergetar. Suara ini mengejutkan leluhur Suehe. Kepala hewan di depannya tampak merespon dengan marah. Itu hanya memancarkan cahaya keemasan, dan kemudian tidak ada gerakan. Hei, aku masih gagal. Leluhur tua sungai darah sedikit tidak mau. Untuk membuka pintu ini, dia juga mendapat banyak darah iblis kuno, dan bahkan untuk menjadi seperti iblis kuno, dia juga berjanji untuk memberikan bantuan kepada Master Sekte dari Sekte Binatang dan meminjam binatang suci. Hasilnya tetap gagal, sepertinya hanya ada satu cara untuk pergi. Dia menggelengkan kepalanya dan meninggalkan lorong bersama Mo Jiao. Tapi aku tidak tahu suaranya barusan, dan sesosok telah menatapnya. Tepat setelah dia berjalan keluar dari lorong, dia dihadang oleh seorang pria gemuk yang kuat. Kakak Suehe, mengapa kamu tidak memikirkan saudaramu jika itu bagus? Sudut mulut pelindung Qi Feng naik, memperlihatkan senyum jahat. Leluhur sungai darah cukup terkejut, dan pada saat yang sama menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu ceroboh. Pada saat yang sama, di kedalaman dasar laut, ada sekelompok orang berjalan menuju sisi ini. Rekan Taois Sueyang, seberapa jauh? Ayo, jangan khawatir saat ini. Kru Monark Sueyang juga sangat bersemangat saat ini, dan akhirnya tiba dengan selamat. Dia sedikit kewalahan dengan kegembiraan saat ini. Awalnya, saya ingin pergi ke pintu masuk utama untuk melihat-lihat, tetapi saya kehilangan kesabaran, jadi saya langsung pergi ke lorong khusus. Wah, setelah berjalan melalui pusaran dasar laut yang deras, semua orang datang ke Grand Canyon bawah laut. Setelah turun lagi, setelah memasuki ngarai, kru Monarch Blood yang membawa mereka langsung ke celah di ngarai. Setelah berjalan melalui celah sempit, saya memasuki dasar yang rata dengan punggung telanjang. Ini sebenarnya adalah bagian dari pegunungan, yang berarti bahwa mereka masih dianggap sebagai lembah di lembah. Ada di sini, Raja Sejati Sueyang berkata dengan penuh semangat. Dia melangkah maju dengan cepat dan menemukan lorong yang ditandai pada liontin batu giok. Hanya saja lorong itu terhalang oleh kerikil, dan setelah bergerak menjauh dengan kekuatan pikiran, sebuah lorong gelap muncul di depan mata semua orang. Tetapi sebelum mereka bisa masuk, mereka dikejutkan oleh sebuah suara dan berkeringat dingin. Haha, Saudara Suehe,
Sepertinya bukan hanya kamu yang tahu tentang tempat ini. Suara kasar itu datang, dan semua orang terkejut. Mata Peri Ziyu tiba-tiba menyipit, seolah-olah dia melihat iblis. Pelindung angin fantastis, Patriark Sungai Darah, Skala Azure True Immortal, Wu Taido. 4 sosok datang, dan yang terlemah adalah 8 langkah True Immortal. Mata lelaki tua itu menjadi gelap dan dia hampir jatuh. Selesai. Kali ini sudah berakhir. Hal yang sama berlaku untuk Raja Sejati Sueyang, meskipun ia masih memiliki kartu truf, ia menghadapi Raja Dao. Dan dia masih yang terkuat di antara para Taois. Kekuatan pelindung angin yang aneh, yang dia dengar dari kakak laki-lakinya, adalah keberadaan yang dapat menempati peringkat 50 teratas wilayah penutup Laut Kuno. Kartu Hall-nya, di mata lawan, mungkin adalah sebuah gadget. Tidak fatal sama sekali. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Raja Sejati Sueyang meraung di dalam hatinya. Pada saat ini, napas kuat lainnya datang, dan pada saat yang sama, ada suara agung, berkata, Qi Feng, ini adalah situs saya, Anda membawa lautan darah ke situs saya, dan Anda bahkan tidak mengatakannya, halo kepada saya, dan apakah Anda sudah meletakkan kursi ini di mata Anda? Saat berikutnya, sosok yang diselimuti api biru jatuh di antara kerumunan. Melihat sosok ini, lelaki tua Tian Chan hampir pingsan. Kakak Murong, jangan marah. Leluhur Laut Darah memandang sosok biru di depannya dengan penuh arti. Mendengar kata Murong, semua orang mengerti. Murong Yunhai, salah satu dari 4 pelindung. Dunia luar juga memanggilnya Cloud Sea Protector. Kekuatannya sangat tirani, dan dia adalah yang pertama di antara 4 penjaga. Bahkan pelindung Qi Feng bukanlah lawan orang ini. Kedatangannya langsung menarik perhatian semua orang, kalau tidak dia akan menyerang mereka sekarang. Suehe, aku tahu masalah ini ada hubungannya denganmu, katakan padaku. Pelindung Yunhai mengabaikan pelindung Qi Feng dan menatap langsung ke leluhur Suehe. Pada saat ini, leluhur Suehe berada dalam dilema, tetapi dia juga mengerti bahwa tidak ada yang mampu menyinggung. Apalagi masalah Istana Iblis Kuno tidak bisa lagi disembunyikan. Harus menyeret semuanya keluar. Peri Ziyu dan semua orang mengerti mengapa mereka ditemukan, ternyata leluhur dari Sungai Darah juga mendapat token dari Istana Iblis Kuno. Raja Sejati Sueyang tidak bisa mempercayainya, dan berseru, ini tidak mungkin, token Iblis Kuno adalah liontin batu giok yang dibawa oleh Iblis Kuno, bagaimana mungkin ada 2 potong. Kata-katanya membuat kedua penjaga dan leluhur Sungai Darah menoleh. Siapa aku? Ternyata adalah adik laki-laki Yang Dingtian. Yunhai. Protektor tersenyum ringan, wah, aku yakin kamu tidak memberitahu Yang Dingtian tentang token Iblis Kuno, jika dia tahu, dia pasti akan memberitahu kamu, di sana banyak token Iblis Kuno, para pengrajin yang membangun Istana Iblis Kuno pada awalnya memiliki 1 tangan. Ah, Sueyang berseru, dan satu jatuh ke tanah tanpa berdiri diam. Kali ini dia sombong, membawa kakak laki-lakinya sendiri di belakang punggungnya, dia ingin membuktikan dirinya, tetapi akhirnya menembak dirinya sendiri di kaki. Suehe mencibir, dasar idiot, bagaimana Yang Dingtian bisa memiliki adik laki-laki seperti itu? Kudengar mereka masih ayah dan ibu yang sama, jaraknya sangat besar. Pelindung Qi Feng berkata sambil tersenyum. Kali ini, jika Anda tidak mengatakan bahwa Anda tidak dapat memasuki Istana Iblis Kuno, bahkan jika Anda tidak masuk, menangkap adik laki-laki Yang Dingtian akan dianggap sebagai pencapaian besar. Anda harus tahu bahwa Senfu Dua Sisi dan Yang Dingtian selalu menjadi musuh. Sekarang dia telah menangkap adik laki-laki lawannya sendiri, dia pasti akan bisa membuat Yang Dingtian melemparkan tangannya ke arah tikus itu. Raja Sejati Sueyang jatuh ke tanah, terlihat sangat malu. Dibandingkan dengan kakak laki-lakinya, dia seperti badut saat ini. Mereka tidak boleh ditangkap. Raja Sejati Sueyang meraung di dalam hatinya. Tapi kartu truf di tubuhnya tidak buruk untuk 9 langkah abadi lawan, dan tampaknya tidak enak untuk berurusan dengan Dao Jun. Dan itu adalah 2 Dao Jun, bahkan jika itu dapat mempengaruhi pihak lain untuk sesaat, dia dapat menangkapnya di saat berikutnya. Setelah ditangkap hidup-hidup, dia akan menjadi lelucon di seluruh wilayah kuno yang tertutup laut. Dia tidak pernah suka menyusahkan kakak laki-lakinya, dan dia tidak pernah menekan orang lain karena identitasnya sebagai kakak tertua ketika dia jauh dari rumah. True Monarch Blood yang sangat sombong dan memiliki rasa harga diri yang kuat. Pada saat ini, dia telah membuat rencana terburuk. Meledakkan, jangan biarkan pihak lain menangkapnya hidup-hidup ketika dia mati,
jadi setidaknya dia tidak akan menimbulkan masalah pada kakak laki-lakinya. Berhenti menggoda bocah bau ini, bunuh yang lain dulu, kata pelindung Yunhai dengan alis rendah. Leluhur Suehe tidak ragu-ragu, dan segera melangkah maju, siap untuk mengambil tindakan. Orang tua Tian Chan, yang terlalu takut untuk bergerak, tiba-tiba bergegas keluar dan berteriak keras, "Tuanku, kelilingi aku dengan hidupku, aku memiliki kesempatan besar, dan aku bisa mendedikasikannya untukmu Tuan." Orang tua Tian Chun paling takut mati, dan sekarang dia gemetar ketakutan dan wajahnya pucat. Karena begitu takut akan kematian, secara alami tidak mungkin untuk menunggu kematian, dan dia akan memilih segala cara untuk menjaga dirinya tetap hidup. "Orang tua, apakah kamu pikir aku anak berusia 3 tahun? Leluhur tua Suehe mencibir, dan tidak ada keraguan dalam tindakannya. Sebuah kolom darah melesat seketika, membunuh lelaki tua Tian Ken yang pertama kali berbicara. Pelindung Yunhai sepertinya melihat aura familiar dari lelaki tua Tian Chan, dan alisnya bergerak. Saat berikutnya, ledakan terdengar tiba-tiba. Orang tua Tian Ken sangat ketakutan sehingga dia berlutut dan menutupi wajahnya dengan tangannya, sambil meraung, "Tidak. Saya masih punya rahasia, saya tahu tempat persembunyian orang kuat dari dunia lain." Ledakan. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu terengah-engah dan membuka matanya, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak mati, dan ada sosok yang berdiri di depannya. Itu adalah pelindung lautan awan. Pada saat ini, dia memegang kolom darah dengan satu tangan, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan untuk secara langsung menghancurkan kolom darah, dan kekuatan mengerikan itu langsung mengguncang leluhur sungai darah kembali. Kekuatan keabadian yang mengerikan membuat leluhur tua Suehe bergema di dadanya, dan aliran darah hampir keluar dari mulutnya, tetapi dia akhirnya menahannya. Dia menatap lelaki tua Tian Chun dengan marah, dan berkata dengan nada tidak puas, "Perlindungan dari Yunhai, kamu ini apa? Apakah mungkin untuk percaya pada 5 langkah abadi sejati yang takut mati? Yunhai, kamu terlalu berlebihan." Suehe dengan ramah membersihkan sampah, "Mengapa kamu masih maju untuk melindungi sampah? Mungkinkah lelaki tua itu adalah anak harammu?" Qi Feng Protektor tertawa aneh. Setelah menghancurkan kolom darah, penjaga lautan awan, mengabaikan keluhan keduanya, perlahan-lahan menoleh untuk melihat lelaki tua Tian Ken, dan menghancurkan lengan lelaki tua itu langsung dengan satu tangan dan cakar. Sebuah cincin di jari melayang di udara, dan pelindung laut awan langsung mengambilnya ke tangannya. Setelah memeriksa dengan kekuatan pikirannya, senyum bocor dari sudut mulutnya. "Hanya mengandalkan ini, kamu bisa bertahan." Pelindung Yunhai melemparkan cincin itu ke lelaki tua Tian Chan lagi. Orang tua Tian Chun, yang ketakutan sampai mati, seperti kehidupan baru, setelah menghela nafas lega, dia dengan cepat berlutut dan berterima kasih padanya. Pada saat ini, pelindung Qi Feng dan Patriark Sungai Darah sangat penasaran, apa yang ditemukan pelindung Yunhai. Bukan hanya mereka, Peri Ziyu dan Zhenxian Wuhou adalah sama, keduanya merasa bahwa mereka akan ditanam hari ini, tetapi tidak berharap lelaki tua Tian Chun memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Awalnya, semua orang mati bersama, dan hati mereka masih seimbang, tetapi sekarang Tian Chan telah selamat, membuat wajah keduanya malu. Jika ada perbandingan, akan ada perbedaan. Pada saat yang sama, Tian Ken selamat, dan keinginan mereka untuk bertahan hidup juga membuat mereka enggan untuk memohon belas kasihan. Hanya saja 3 pembangkit tenaga listrik dari Istana Ilahi bermuka dua mengabaikan mereka berdua. Meskipun Wuhou Zhenxian kuno, dalam menghadapi krisis kematian, dia harus menundukkan kepalanya dan berbisik, "Saudara Tian Chan, dapatkah Anda membantu saya dengan kata-kata yang baik? Selama saya bisa bertahan, saya bersedia untuk melakukannya, persembahkan semua hartaku untuk Tian Chan Broter." Orang tua Tian Chun, yang baru saja pulih pada saat ini, tersenyum dan mengabaikan transmisi suara Wuhou Zhenxian. Sebaliknya, dia menoleh dan melirik Peri Ziyu. Melihat bahwa pihak lain tidak memiliki transmisi suara, dia sedikit terkejut, tapi dia tidak mengambil inisiatif untuk berbicara. Raja sejati Sueyang pertama kali dikejutkan oleh kesempatan yang dimiliki lelaki tua Tian Chun di tangannya, dan kemudian ada sedikit godaan, yang merupakan keinginan untuk bertahan hidup, tetapi ketika dia memikirkan permohonan belas kasihannya diterbitkan, bahkan jika dia selamat, dia mungkin akan kehilangan wajahnya, dan hatinya sangat kejam saat ini. Penonton yang paling transparan adalah Jian Wushuang, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia tidak takut, dia berdiri sendirian di sudut dari awal hingga akhir, dan matanya sedikit redup.
Sisanya mengira dia ketakutan. Wah, leluhur sungai darah dan pelindung Qifeng jatuh ke tanah satu demi satu, berjalan ke pelindung Yunhai, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, pelindung laut awan, apa yang Anda temukan? Jika Anda tidak mengatakannya dan ingin mengambilnya sendiri, saya akan membunuhnya, orang ini. Pelindung Qifeng tidak tahu malu seperti biasanya. Jika itu bisa membuat jantung pelindung Yunhai bergerak, itu juga bisa membuatnya berdetak. Ini adalah kesempatan besar. Selain itu, dia juga mendengar pembangkit tenaga listrik dunia lain yang disebutkan oleh lelaki tua Tianchan, yang bahkan lebih terlibat. Anda harus tahu bahwa hanya makhluk abadi sejati yang dapat melakukan perjalanan melalui aliran udara yang kacau, dan mereka yang dapat melakukan perjalanan melintasi perbatasan adalah makhluk teratas di antara makhluk abadi sejati, yang sebagian besar adalah Raja Dao, atau bahkan Kaisar. Hari ini, hanya ada beberapa ribu dewa Dayan peringkat 9 dan 1000 penguasa iblis yang melahap bintang 2, dan mereka masih bisa menanggungnya. Tetapi dengan jutaan penguasa iblis devouring bintang 2, berapa banyak yang dapat dibagikan oleh pembangkit tenaga listrik lain untuk mereka? Ketika 1 juta melahap iblis, dia kehilangan setengah dari peringkat 9 Dayan immortal, dan kali ini dia mungkin akan musnah. Sayang sekali, Jian Wushuang menghela nafas dengan suara rendah, dan ketika klakson berbunyi lagi, sosoknya bergerak ke udara di luar kota dalam sekejap. Dalam gelombang ketiga, Raja Iblis pemakan dari 10 juta bintang adalah harta 100.000 poin. Sekarang gelombang ke-6 adalah 1 juta poin harta karun, meskipun tidak bisa ditelan sendirian, setengahnya masih bisa dimenangkan. Sekarang dia telah mengumpulkan hampir 100.000 lagi, jika dia bisa mendapatkan setengahnya kali ini, menghitung bonus dari pelatih, dia hampir bisa ditukar dengan sayap naga lilin. Harta ini sangat membantunya, belum lagi peningkatan kecepatan dan pertahanan, peningkatan bidang dewa binatang saja dapat membuatnya lebih kuat. Saya khawatir dia akan benar-benar memiliki kekuatan tempur setengah langkah Kaisar saat itu. Peningkatan tubuh ilahi, ditambah dengan kekuatan pertahanan yang kuat dari sayap naga lilin, benar-benar ingin melawan puluhan ribu bintang, dan dia pasti akan bertarung. Saat itu, bintang primitif ini, dia benar-benar bisa berjalan menyamping. Pada saat ini, Jian Wushuang bahkan memiliki ide jahat, menelan semua dewa Dayan dari bintang primordial ini, dan dia bisa mengambil langkah lain. Ide ini baru saja keluar dari pikirannya, dan dia dengan cepat menolaknya. Jangan bicara tentang kelayakan metode ini, mari kita bicara tentang uji coba primordial star sekarang, diperkirakan akan sulit untuk bertarung seperti tahap pertama. Sekarang Kuil Qixuan telah membuka rumah harta karun, dan menginvestasikan begitu banyak harta, bagaimana mereka bisa tetap seperti dulu. Agar dia tidak main-main, Jian Wushuang selalu percaya bahwa ada beberapa orang kuat yang selamat dari zaman kuno di Kuil Qi ini, jika tidak, dunia batin tidak akan berjalan dengan tertib. Ada terlalu banyak rahasia tersembunyi, dan mereka hanya akan mengetahui Kuil Qixuan yang sebenarnya ketika bintang primordial keluar. Tanduk bersenandung dan bergema di telinga semua orang. Gelombang ke-6 dari Devouring Demon Lord. Ini adalah rintangan peringkat 9 dewa evolusi besar, dan ambang batas dari beberapa dewa evolusi hebat teratas. Karena setelah melewati rintangan ini, hari-hari Dayan Immortal teratas tidak akan terlalu bagus, dan bahkan beberapa gelombang Dayan Immortal berikutnya sulit untuk bertahan. Pada awal gelombang ke-7, itu adalah Dewa Iblis Devouring Bintang 3, Raja Iblis Devouring dengan kekuatan tempur Dayan Immortal tingkat atas. Itu juga 100.000 di awal, sampai 10 juta berikutnya. Konsep seperti apa puluhan juta dewa Dayan tingkat atas, dan Dao Jun yang kuat mungkin jatuh. Tapi waktu itu juga waktu paling gila untuk mendapatkan poin harta karun. Puluhan harta karun, harta abadi tiruan apa yang tidak ditukar begitu saja, harta berharga itu dapat ditukar. Dapat menukar setengah dari harta di rumah harta karun. Keabadian tubuh fisik, peningkatan tubuh ilahi, dan pencerahan sumbernya terlalu banyak harta, dan dimungkinkan untuk naik ke langit dalam satu langkah. Betapa menggodanya ini, bagaimana tidak membuat orang tergila-gila. Puluhan ribu Raja Iblis yang melahap, semuanya menjulang tinggi dan 10.000 pertempuran, membanjiri langit, menutupi langit dan matahari, atmosfer jahat mengganggu atmosfer semua orang. Jian Wushuang berdiri di kehampaan, dan orang-orang seperti bayangan pedang, berdiri di dunia ini. Melihat ke belakang, 100.000 pembudidaya, tidak peduli seberapa lemah atau kuat,
Semua memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka, meskipun mereka puluhan ribu. Kilau di mata mereka membuat Jian Wushuang mengerti apa artinya tidak menyesal. Berjuang untuk bertarung, mati tanpa penyesalan. Bunuh. Seseorang berbisik, dan semua orang perlahan mengikuti. Pada akhirnya, semua orang meraung. Membunuh. Niat membunuh yang melonjak ke langit tidak lebih lemah dari 10.000 Devouring Demon Sovereign. Lian Jian Wushuang mengikuti dan berteriak, dan pada saat ini niat membunuh menginfeksi semua orang. Ledakan, 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 ledakan. Jian Wushuang berkuda sebagai 1000, dan mengeluarkan pedang ilahi di belakangnya, menghancurkan 10.000 musuh dengan satu pedang, dan bergegas ke puluhan ribu iblis yang melahap terlebih dahulu. Selain dia dan Tear Heaven, dan Dao Jun setengah langkah itu, Ekstrim Dayan Immortal, juga bergegas ke pasukan Devouring Demons. 100.000 dewa evolusi besar berbaris dan menabrak pasukan iblis pemakan secara langsung dalam bentuk formasi besar. Hidup dan mati telah dikesampingkan, dan sekarang hanya ada kegilaan di mata mereka. Cici, pada saat kedua belah pihak bertarung, penguasa iblis pemakan yang tak terhitung jumlahnya kehilangan nyawa mereka, berubah menjadi kabut hitam pekat dan melayang di antara langit dan bumi. Pada tahap awal, semua orang mengumpulkan keberanian mereka, dan ketika mereka benar-benar bertabrakan, mereka tidak kehilangan banyak, tetapi dalam menghadapi aliran Devouring Demon Lord yang konstan, mereka secara bertahap tidak tahan. Ini adalah Devouring Demon Lord bintang 2 yang sebanding dengan kesempurnaan 9 putaran, tetapi jauh lebih kuat daripada Devouring Demon Lord bintang 1. Garis Great Evolution Immortal segera mulai runtuh. Hal pertama yang tidak tahan adalah Great Evolution Immortal peringkat 6009. Meskipun membentuk formasi pertempuran, sangat disayangkan bahwa operasi gila Yan Li terlalu berat untuk ditanggung. Pada akhirnya, formasi besar runtuh, dan puluhan ribu Raja Iblis Devouring Bintang 2 bergegas ke formasi besar. 6.009 putaran Dayan Immortal, menghadapi puluhan ribu 2 bintang Devouring Demon Sovereign, hanya tatap muka, cakar darah menebas, dan kebanyakan dari mereka jatuh dalam sekejap. Banyak dewa Dayan dengan tubuh ilahi yang lebih lemah dan tubuh kedagingan langsung terkoyak oleh cakar, dan mayat mereka terbelah. Devouring Demon Sovereign bahkan lebih tidak bermoral meraih mayat-mayat yang rusak itu dan menggigitnya. Kalian, sialan, seorang ahli lapis baja emas juga memblokir celah dengan cakarnya dalam sekejap. Namun, tidak seperti Devouring Demon Sovereigns itu, cakar tajamnya berubah menjadi naga emas, dengan atmosfer yang megah, satu orang bisa mengalahkan 10.000 demon, dan puluhan ribu Devouring Demon Sovereigns bintang 2 yang bisa dia bunuh dengan kekuatannya sendiri dikalahkan. Sangat disayangkan bahwa itu sedikit terlambat, hanya mengambil beberapa napas, dan kelompok penguasa iblis pemakan ini membantai Dewa Dayan tingkat 9 dengan bersih, dan tidak ada yang selamat. Hancurkan aku, tidak melepaskan ibu kota mayat, ini adalah skala terbalik yang menyentuh Dayan Xian. Hanya dalam waktu singkat, puluhan ribu Devouring Demon Sovereigns dihancurkan menjadi ribuan oleh Golden Armor. Dan dia terluka parah. Armor emas molong memiliki darah hitam di sekujur tubuhnya. Rambutnya sudah berantakan, dan wajahnya berlumuran darah. Meskipun dia memandang rendah Dayan Xian yang lemah, dia merasa bahwa orang-orang ini menggunakan tangan mereka sebagai kereta, tetapi ketika Raja Iblis yang melahap itu mencabik-cabik jenis yang sama dan melahap mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk bergegas. Dalam 2 gelombang pertama, dia juga membunuh banyak Raja Iblis pemakan. Selain bonus posisi umum, dia memperoleh banyak poin harta karun. Setelah bertukar 1 set harta bawaan, dia dapat dianggap sebagai kembali ke puncaknya. Fondasinya, dia tidak lebih lemah dari para Raja Taois setengah langkah itu. Kalian, kenapa repot-repot? Melihat mayat yang dimutilasi di tanah, ada rasa kasihan dan kasihan di mata Molong. Hanya saja pertempuran yang tak terhitung jumlahnya terjadi di medan perang ini. Dayan Immortal tingkat atas juga jatuh, dan puncak Dayan Xian bahkan lebih rusak secara fisik, tubuh ilahi runtuh, dan sumbernya hampir padam. Mereka yang benar-benar dapat bersaing di medan perang adalah Dewa Dayan yang ekstrim dan Dao Jun setengah langkah. Dan Jian Wushuang dan Tear Heaven Dao Jun seperti 2 matahari, bersinar di bagian terdalam dari puluhan ribu iblis yang melahap. Penguasa iblis pemakan bintang 2 ini sama sekali tidak dapat melukai Jian Wushuang, bahkan jika jutaan penguasa iblis pemakan mengepungnya, mereka masih setenang biasanya. Meskipun kekuatan penguasa kota-kota Tiantan tidak terlalu bagus, dia sedikit lebih kuat dari mereka. Tapi latar belakangnya tidak biasa.
Tidak ada yang berani menyentuhnya di seluruh wilayah kuno yang tertutup laut karena dia berasal dari Tanah Suci. Terlebih lagi, koneksi di Tanah Suci sangat kuat, yang juga merupakan alasan mengapa dia masih bisa membuat perbedaan besar jika kekuatannya sendiri tidak terlalu bagus. Itu adalah tanda orang dari kuil surga itu. Pelindung Yunhai mengingatkannya saat ini. Pada awalnya, semua orang serupa, tetapi setelah bertemu dengan kepala istana, masing-masing dari 4 penjaga memiliki setelan harta karun tingkat tinggi, dan bahkan seorang abadi sejati 9 langkah seperti saya memiliki harta karun tingkat tinggi. Patriark Sungai Darah menghela nafas. Itu tidak menyanjung, itu kenyataannya. Dengan dukungan super kuat, Anda akan mendapatkan lebih banyak harta. Tentu saja Anda harus cukup kuat. Namun, bagi orang-orang seperti True Monarch Sueyang, saudara tertua yang pro adalah pria yang sangat kuat. Dia tidak bisa jatuh ke tangan Biksu Mahayana. Jika tidak, Anda tidak akan mau mati. Angin tersembunyi. Pelindung angin aneh tersedak dengan kedua tangan, sumbernya muncul, dan kekuatan sumber dan kekuatan keabadian terbakar pada saat yang sama. Ini sangat membebaninya, begitu dia membakar terlalu banyak, itu akan menjadi masalah besar untuk bergabung dengan jalan di masa depan. Meskipun itu merepotkan, saya tidak ingin membuatnya lebih buruk. Setelah membakar 10%, saya menggunakan Feng Yin untuk mengirim angin tak terbatas ke saudara yang marah. Saya akan memeriksanya sekarang. Orang yang bertanggung jawab atas Sen San juga berkeringat. Pada saat yang sama, saya bertanya-tanya mengapa Yang Dingtian membuat api besar hari ini. Sepertinya tidak ada yang mengganggunya. Berpikir untuk mencari Raja Sejati Sueyang, hatinya tiba-tiba tenggelam. Setelah beberapa saat, diketahui bahwa Periziu melakukan semua ini. Ada juga lelaki tua Tianchan, Zhenjun Wuhou dan lainnya yang menyamarkan identitas mereka. Bajingan, kamu memperlakukan gunung sebagai rumahmu sendiri. Pikirkan, kompensasi apa yang dia dapatkan. Anda tidak dapat menggunakan harta yang Anda gunakan untuk menebusnya, bukan? Tidak apa-apa menahan amarah, dan sekarang dia dipersulit oleh Qi Feng Guardian, bahkan jika pihak lain adalah wali, dia tidak dapat menahan amarah ini saat ini. Aku berkata, jika aku tidak mengambilnya, aku tidak mengambilnya. Jika kamu tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa aku lakukan. Karena tidak ada harta di sini, aku akan pergi dulu. Patriark Suehe berbalik sekitar dan ingin pergi dengan wajah kosong. Sulit untuk menangkap pelindung Qi Feng. Kekuatan berbeda dari Arcanas dan memiliki driver yang berbeda. Itu hanya dapat digunakan jika urutan tertentu dari teknik misteri mata dewa dipraktikkan dengan sempurna, yang tampaknya agak ceruk. Lagi pula, tidak semua orang bisa mengolah urutan mata ilahi ke tingkat yang sempurna. Ini tidak bergantung pada level ranah, tetapi pada bakat pemahaman. Sebagai contoh, Wei Jiuxian di alam mata merah saat itu, dia hanya berada di alam penampakan ilahi, dan dia mampu mempraktikkan urutan ketiga dari teknik misteri mata ilahi ke tingkat yang sempurna. Banyak peri sejati. Qi Feng menyipitkan mata pada Patriark Suehe, ingin melihat apa lagi yang bisa dikatakan pihak lain untuk dibantah. Dia tidak berharap untuk mengakuinya secara langsung, yang membuatnya tidak terduga. Karena kamu juga berpikir itu masuk akal, mari buat aturan. Keahlian unikmu mungkin bisa menyamai sepertiga dari kekuatanku. Ini sangat kuat di antara 9 langkah abadi sejati, dan bahkan bisa dikatakan telah mencapai batasnya, level. Saudara Yunhai dan saya kekurangan 2/3, jadi bagian Anda akan berkurang 3/3. Keduanya semakin kuat dan kuat. Tapi Patriark Suehe menderita. Jangan diam, hancurkan, pergi ke ruang rahasia kecil dulu, lalu angkat tanah. Penjaga Qi Feng menepuk pundak Patriark Suehe. Dia berjalan menuju ruang rahasia kecil dengan langkah-langkah. Dengan pengalaman sebelumnya, kecepatan mereka semakin cepat dan semakin cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semua ruang rahasia kecil dibongkar. Dan juga menemukan benda spiritual bawaan di ruang bawah tanah kecil rahasia.